Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ya, tiba-tiba dapat ide untuk membahas mengenai surveyor wanita. Atau ini idenya baru dapat sih barusan. Saya sebutnya SPG. Surveyor Powerful Girl. Coba ya. Kita mau undang teman-teman saya yang lagi di lapangan. Ini sekarang kita undang dulu Pak Budi. Bentar. Bentar ya. Oke, kita udah invite. Invite dulu semuanya. Dan juga ada Gia, ada Disti, ada tadi ada Mega, tadi di mana dia ya? Pak Budi udah masuk. Cek. Assalamualaikum Pak Budi. Masih connecting ke audio. Udah cek guys. Cek. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Pak Budi, kita bahas itu ya, surveyor wanita. Saya jelas nggak? Jelas. Cukup. Medet. Nah, ini dia. Tadi saya udah undang nih rekan kita, Vita Dewianti, dia lagi di lapangan. Kita admit ya. Sambil nunggu, kita undang lagi teman-teman yang lain. Anak baik mana ini? Oh, ini dia, Pak Jangar dulu. Terus Assalamualaikum Bu Vita. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Vita. Ya, waalaikumsalam. Sebentar ya, suaranya nggak jelas. Udah jelas, di sini jelas. Bentar ya. Waalaikumsalam Bu Vita. Suara kedengeran bentar. Udah lama nih, nggak ketemu Bu Vita. Kenapa ya? Lama banget. Kan lama banget, hampir tidak pernah ketemu ya. Udah lama banget ya nggak ketemu. Kita lagi di lapangan ya? Di lapangan. Wah. Mau apa keberangkatan? Gimana nih? Di
Pontianak. Pontianak. Gimana? Pontianak. Pontianak. Oh, Luar Jadi apa nih? biasa. Kang Budi, Damang. Alhamdulillah. Bu Beda Vita. ya nama. Bu Vita. Kayaknya beda. Ya, Bu Vita, ini biasanya Bu Vita ini manggil saya Wewa, Wewe, Wewa, Wewe. Sekarang kita jaim aja dulu lah ya, bentar ya. oke. Nggak apa-apa. Ya, ini saya kenalin dulu nih. Ini Ini sekarang saya kenalin Ya, dulu ya. Ini Bu Vita ini alumni Teknik Geodesi. Jadi surveyor. Ini ke lapangan, ini lagi di lapangan ini. Ya Bu Vita ya? iya, betul sekali lagi di Betul lapangan. sekali. lagi proyek apa? Kebetulan dapat PTSL PM di Kalbar. Oh, Kalbar ya? Mm-mm. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu ini. Tadi saya udah minta ke Bu Vita video pengalamannya dia. Tapi dia udah edit, curang nih dia nih. Kayaknya udah ada yang dihilangin. Gak apa-apa lah ya. Kita edit dulu. Sebentar. Kita lihat dulu nih videonya Bu Vita. Ini cara share screen-nya gimana ya nih kalau saya ada lemot. Buka dulu media playernya, di play dulu. Oh, media playernya play dulu ya. Maaf ya kalau rada gaptek. Malu. PDI itu kemarin penurunan daya ingat. Nah, udah saya play. Mana nih share screen-nya nih? Oh, ini dia. Kelihatan nggak sana? Kelihatan. Kelihatan ya? Ada. Kita lihat dulu ya. Harusnya ada musiknya ya. Musik kabar. Kok ada musiknya ini ya? Ada musiknya ini. Ya, maklum lah. Amatiran. Itu di mute, dikecilin itu. Apanya? Enggak, gede. Nah, itu. Oh, ya maaf, Bu Vita, maaf. Saya Ya, pakai headset Pak dikecilin. Waduh, Tapi ada kedengeran yang gado saya. katanya. Dengeran tuh saya. Waduh, nang kobra tuh teh. King Cobra kan. Wah, pembalap beda nih. Pembalap ini kayaknya nih. Motornya nggak ada. Saya kecilin dikit ya suaranya. Ke kita kedengeran, Pak Andi. Oh, gitu. Oke. Ya udah kecilin aja. Wah, tamat. Padahal sebenarnya dia itunya banyak itu. Mau dia nggak mau bagi dia tuh. Kalau Mungkin, dibagi ya ini 2 hari gini. nggak bayar.
Oh iya, doain nggak beres-beres ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan ini ya, share-share ya. Iya. Bu Fit, ini kita mau apa namanya, ngebahas mengenai peranan wanita di dunia survei ya. Jadi intinya perempuan, ini kan kita kan lapangan ya, gimana sih kalau perempuan gitu, mungkin Bu Vita bisa sharing. Ya. Nih istilahnya kalau saya sebut baru aja sekeidean, istilahnya SPG gitulah, Surveyor Powerful Girl. Maksa. Gimana Bu Vita bisa dibagi pengalamannya? Kak, sebelumnya ini teman-teman kita itu ada yang perempuan-perempuan ini dikenalin dulu dong Pak Andi. Oh iya, ini ada masuk teman-teman ini Bu Vita ini geodetic engineer wanita, salah satu SPG Surveyor Powerful Girl ya. Teman-teman kuliah saya. Jadi ini teman kuliah saya waktu kuliah ya. Dan kebenaran satu tim kerja praktek ini dulu. Satu tim kerja praktek dan saya tahu benar gimana dia waktu itu bikin BM bareng ya Bu Vita ya. Iya betul. Bareng, kongkow bareng gitu ya. Nah, dimarahin bareng ya Bu Vita ya. Dimarahin bareng. Ngeband bareng. Ngeband, ngeband. Aduh, jangan disebutin ya ngebandnya. Bu Vita vokalis soalnya. Nah, sini yang hadir ini ada teman-teman kita, ini ada banyak juga. Yang saya undang ya sengaja nih ya, teman-teman para surveyor, terutama yang surveyor SPG itu tadi, surveyor. Pak Andi sebentar, share screen-nya dimatiin dulu Pak Andi. Oh iya, maaf, share screen-nya saya matikan. Aduh, saya gagap sekali ini, kebanyakan yang dibuka. Sip, udah saya matiin. Sampai mana tadi? Assalamualaikum Pak, tidak perkenalan dulu Pak. Waalaikumsalam. Ya ini sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Ini banyak ya teman-teman kita nih. Ada Safira ini juga lagi di lapangan nih Bu Vita nih. Terus ada Rizky Alwali. Ini dia lagi cari jodoh. Super wanita juga dia. Kemudian ada Nabila. Ada Nadia, ada Ardi Farel, ada Gia, ada Tito Ricardi Adi, ini musisi nih. Dewi Siti, ada Hilma Durotul, ada terus banyak sih kayaknya. Ada banyak, ada 13. Ini saya Enggak, bukan, ini teman-teman semua. Ini teman-teman saya, teman-teman ini. Ada Siti Munigar. Baru masuk nih dia nih ya. Oke, kita mulai ya. Nanti sorry sebelumnya kalau misalkan nanti waktunya nggak cukup, mungkin saya close dulu terus nanti saya share lagi, maklum lah ini masih cari yang gratisan. Background seadanya, lihat ruang kerja saya seadanya. Ya. Oke, Bu Vita. Ruang kerja sayang istri ya. Ruang kerja, ya biar kelihatan romantisnya. Oke, Bu Vita, boleh share dong yang tadi videonya dibagiin. Itu tadi yang lagi ajleng-ajlengan gitu, sampai ada apa itu tadi bahasanya? Itu ada adek-adek gitu, itu lagi ngapain sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dadakan banget sih, ini baru dikasih tahu tadi. Iya, itu saya dengan Pak Budi senangnya yang dadak-dadakan soalnya. Iya. Udah biasa. Jadi memang kebetulan lagi dapat pekerjaan PTS LPM di Kalimantan Barat, itu di Kabupaten Kuburaya, dan kita
kebetulan satu pusatnya itu 14 desa. Dari 14 desa itu sebagian besar memang desanya itu ya apa namanya menjangkau satu desanya itu ya memang harus nyebrang sungai gitu. Dan setelah ke sana itu jarang banget setelah kita turun di apa sih istilahnya pelabuhan kecilnya itu terus masuk ke desanya itu jarang banget yang dapat jalan bagus gitu. Jadi kayaknya udah setiap desa itu ya seadanya lah jalannya, ada jalan sawit lah, kalau hujan nggak bisa lewat, ada jalan batu, ada jalan yang sudah di aspal pun mungkin karena tekstur tanahnya dia di pinggiran sungai jadinya ya hancur lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau memang harus dijangkau karena kan PTSL itu memang menjangkau bidang gitu. Jadi nggak hanya di kantor desanya saja atau di satu tempat saja. Jadi ya mau nggak mau memang harus di apa namanya ya ditempuh lah gitu. Tempuh ya. Ya kalau bicara perbandingannya dengan di Jawa jelas sangat jauh sekali gitu ya. Karena kan apa namanya untuk PTSL di Jawa mungkin bidang-bidangnya yang sulit itu mungkin itu hanya misalkan kayak naik ke gunung lah apalah gitu. Jadi tekstur apa istilahnya tanahnya yang bentuk topografinya gitu ya. Bentuk topografinya. Jadi kalau di sini itu kadang satu bidang depannya bisa dapat batas bidang depannya, cuman belakangnya itu ya udah kadang perbatasan apa namanya sama rawa lah, sama sungai lah, sama gambut lah gitu. Dan itu kan untuk menjangkau apa batas belakangnya itu ya otomatis harus ngerintis gitu. Kalau nggak ngerintis ya paling ada yang bisa muter jalur sungai. Jadi kita tadi mungkin ada di videonya sedikit si alatnya kita bawa di perahu gitu karena memang batas belakangnya itu ya harus dijangkau pakai perahu-perahu kecil gitu. Bahkan ada satu desa yang nggak satu sih sebetulnya ada tiga desa yang sama sekali nggak ada sinyal internet gitu. Jadi udah ke sana ya udah saya pun terputus komunikasi dengan surveyor yang ada di sana. Jadi ya saya lepas gitu aja udah nggak bisa dijangkau dengan komunikasi gitu. Memang ada sih beberapa di kantor desanya mereka pasang wifi tapi itu pun ya hilang datang gitu sinyalnya gitu. Itu mungkin kalau untuk dari video-video tadi ya sedikit gambarannya. Jadi apa namanya sekarang sih lebih familiar dengan ular, lebih familiar dengan buaya gitu. Jadi ya sama buaya apa nih? Buaya beneran apa buaya darat? Kalau buaya darat mah udah jangan ditanya lah ya. Itu udah bisa ditaklukkan semua lah. Kalau untuk buaya air saya juga susah taklukkannya juga. Lebih galak mana Bu Vita? Buaya darat apa buaya air? Lebih galak mana, buaya darat apa buaya air? Ya, lebih galak sih buaya darat, cuman ya tetap lah bisa ditaklukkan. Tetap ya bisa ditaklukkan ya. Gitu mungkin jelas dari sedikit cerita. Yang saya pengen tahu Bu Vita, ini kan kerjaan ini itu kan identiknya tuh kan laki-laki gitu ya, laki-laki banget gitu ya. Kalau misalkan saya survei itu dari dulu tuh apalagi kalau misalkan eksplorasi gitu kan itu sulit tuh ya. Jadi kita bikin camp gitu, bikin flying camp gitu ya. Nah, kalau di Bu Vita itu menyiasatinya gimana? Sebelumnya saya tanya, itu proyek itu kan nggak mungkin kan perempuan aja kan, pasti ada laki-lakinya kan gitu ya. Nah, itu gimana itu? Ya sebetulnya saya berangkat ke sini itu satu tim itu sekitar 28 orang. Dari 28 itu perempuan itu cuma 3 gitu. Saya, terus mungkin ada yang kenal sama Kania, kalau nggak salah dia ada angkatan 2014 kalau nggak salah tuh. Kania ada itu. Oke. Ya, Kania. Oh, di kelas kita itu ya. Di kelas satu lagi ada perempuan yang memang udah biasa ikut saya. Jadi ya memang cenderung kalau untuk medan-medan yang seperti ya tadi saya bilang untuk medan-medan yang cukup sulit itu tetap kaum pria yang turun karena kadang-kadang di beberapa lokasi begitu kita mau turun juga kita
kadang tidak diperbolehkan sama pihak desa gitu karena ya terlalu riskan gitu. Kalau lihat tadi kan ada di sekilas videonya itu yang kadang yang kita mau masuk satu titik di belakang itu harus nyebrang gambut, terus ya benar-benar nggak ada pijakan gitu, harus istilahnya masuk berenang ke sana gitu. Jadi untuk perempuan ya saya sendiri juga kalau ke lapangan itu nggak diizinin sama orang desanya gitu karena kita nggak tahu ya. Kalau jadi biasanya yang nyebrang-nyebrang itu memang yang laki-laki lah gitu kalau untuk sampai nyebrang gitu. Tapi kalau untuk yang bidang-bidang yang masih bisa kita rintis, kita bantu rintis itu karena bidang-bidang yang nggak bisa dirintis itu kadang-kadang bukan rumput ya, tumbuhan pakunya itu udah lebih dari 2 meter kadang-kadang gitu. Dan itu memang tidak, masyarakatnya di situ juga tidak merintis karena memang tidak ada peruntukan ke sana lah istilahnya, dia nggak ada kebutuhan ke sana. Pada saat itu ya kita juga bantu rintis gitu dengan alat yang ada untuk bisa ngejangkau ke ke belakang lah gitu istilahnya. Jadi kalau untuk secara batasan antara perempuan dan laki-lakinya tetap ada untuk di hal-hal yang memang sama sekali tidak bisa kita akomodir lah gitu kan, nggak mungkin banget. Sementara dari pihak desanya kan mereka laki-laki kebanyakan gitu, jadi kan mereka juga nggak mungkin lah lihat kita yang berenang ke sana gitu. Jadi biasanya mereka yang berkorban untuk bisa loncat ke sana gitu. Ya, saya sih udah tahu banget ini Bu Vita ini ya. Walaupun bedanya cuma 1 tahun saya sama dia. Kelakuannya kayak gimana gitu ya, super woman. Kalau diceritain di sini, waduh, ampun deh. Jangan, nanti viral. Nanti viral ya, jangan. Oke, terus ini kita di sana ukurnya tadi kan PTSL tuh ya. Suka dukanya untuk pengukuran itu, maksud saya spesifikasi pekerjaannya tuh apa sih PTSL? Ya. Secara global aja. Kalau PTSL mungkin secara global, kalau anak geodesi itu basic banget ya, kalau bilang tuh basic banget. Kita ngukur satu bidang tuh yang udah harus benar-benar dapat lah semua titiknya gitu, dan itu bisa istilahnya bisa terakomodir, tergambarkan nantinya di hasil yang kita buat gitu. Jadi untuk PTSL PM ini sebetulnya nggak jauh beda sama PTSL yang APBN biasa, cuman dia bedanya tuh kita ada kewajiban istilahnya setelah kita pengukuran itu kan ada data-data yuridis ya, data-data subjek bidang tanah yang harus kita combine dengan bidang hasil pengukuran gitu. Kalau di APBN itu biasanya disebut data yuridis, dan data yuridis itu biasanya sebagai tanggung jawab dari pihak istilahnya BPN sendiri. Nah di PTSL PM ini itu jadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kita harus memberdayakan masyarakat yang sudah jadi panitia desanya untuk bisa mengumpulkan data yuridis, karena ya istilahnya kalau secara secara project atau pencairan itu kita kalau nggak dibantu data yuridis kita juga nggak akan bisa istilahnya cair lah, termin lah istilahnya gitu, kalau misalkan nggak barengan sama aparat desa untuk bisa menyelesaikan data yuridisnya sendiri gitu. Nanti sudah itu, nah kebetulan yang di PTSL PM ini karena ada pemotongan anggaran, jadi dia seharusnya itu sampai sampai launching sertifikat, cuman karena COVID jadi hanya sampai peta bidang tanah gitu. Mungkin secara gitulah secara umumnya. Ya. Untuk pekerjaannya mah nggak kalah ya sama laki-laki ya? Pekerjaannya sih nggak kalah lah. Maksudnya gini, nggak mungkin kan di lapangan misalkan ini jalurnya ke sini berat, terus ada jalur khusus wanita gitu, nggak mungkin kan? Iya. Ya kan? Nah, itu kalau tadi kan ada di pekerjaan PTSL ini pasti ada komunikasi sama warga gitu ya. Nah itu gimana? Ada ini nggak? Ada perbedaan nggak warga ketika menerima itu, orang lapangan itu laki-laki, orang lapangan itu perempuan, gitu gimana? Ada nggak?
Kalau dibilang perbedaan sih ada. Dari mulai mungkin sebelum ke orang desa, dari orang BPN-nya sendiri yang di sini tuh mereka kaget sebetulnya gitu melihat cewek-cewek, bukan cewek-cewek, ya maksudnya saya yang koordinir di sini gitu. Terus pada saat oke lah di kantor atau enggak di base camp, maksudnya di base camp yang di ini kan masih aman lah, deket sama Kanta gitu, mereka masih bisa tidak mempertanyakan lah gitu. Cuman pada saat kita kan ada penyuluhan yang namanya penyuluhan sebelum kita pengukuran tuh, BPN barengan sama pihak ketiga itu penyuluhan lah istilahnya ke setiap desa. Nah itu kan saya turun di situ. Nah di situ mereka mulai kaget, kok ini yang ke desa-desa tuh ibu terus, katanya mana yang cowok-cowoknya gitu. Memang mempertanyakan, tapi saya bilang ya Pak, emang saya kok gitu tugas saya gitu. Jadi ya sudah lah, nggak jadi masalah gitu. Aja lah kita jalan gitu, nggak jadi masalah gimana. Jadi dengan adanya itu pun pada saat masuk ke desa pun ya pihak desa sendiri juga mereka ada beberapa yang mempertanyakan langsung ke saya, Bu, ini nanti ibu langsung yang ukur katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, ini bidangnya gini loh, begini susah, sulit dan lain sebagainya, banyak banyak binatang lah, banyak apa gitu. Saya bilang mungkin rekan saya yang laki-laki mungkin Pak gitu, saya bilang. Jadi mereka juga khawatir ada mungkin ya gitu melihat sosok perempuan yang turun ke lapangan, tapi ya dengan dikasih pengertian dan lain sebagainya, ya alhamdulillah sih gitu. Paham lah ya mereka lah ya. Ya, dipaham. Udah sekarang zaman udah maju Pak, Bu gitu ya. Jadi wanita juga sekarang wanita aja sekarang udah ada yang ini udah udah ada yang itu supir mobil HD itu, dump truck yang itu yang hauling. Truk yang bannya segede rumah itu ada itu sekarang perempuannya. Jadi memang dunia sudah harus wanita udah mulai masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang berat sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini Bu Vita, ini makasih banyak udah share. Bu Vita, yang paling berat di lapangan, Kalau yang enak-enak gak usah diceritain lah. Ini minta ceritain, minta tolong ceritain yang nggak enaknya apa nih? Karena di sini kebanyakan yang saya undang ini surveyor baru, surveyor perempuan baru, ada yang laki-laki juga, ya, supaya mereka juga bisa mengerti bagaimana peranan perempuan di dunia survei. Ya. Yang paling berat apa, Bu Vita? Sebetulnya dari kalau yang paling berat saya pikir ya itu dengan medan yang tidak sama dengan di Jawa. Sebetulnya saya pikir di semua pekerjaan sama lah. Itu yang paling berat itu justru mengcombine, misalkan saya di sini ada sekitar 28 orang, mengcombine 28 orang dengan sifat yang berbeda, dengan penanganan yang berbeda, gimana caranya supaya satu tim itu tetap solid gitu. Karena medan sesulit apapun masih bisa lah istilahnya, masih bisa ditempuh. Gimana caranya itu pasti istilahnya ada caranya lah, seberat apapun, mau panas mau hujan istilahnya itu masih bisa ditempuh. Tapi kalau di internalnya sendiri kita mengcombine, meramu personil, gimana caranya biar bisa jadi satu tim yang solid, solid, itu kok ya terjadi konflik, itu yang saya pikir sulit gitu. Itu yang paling sulit karena ya itu tadi sifat orang beda-beda. Terus kadang-kadang kalau saya bilang sih dengan pengalaman saya yang sudah kalau misalkan kita di lapangan itu biasanya saya mengkotak-kotakan di bulan pertama itu dengan surveyor yang sudah kita kenal ataupun belum, itu masih masa pengenalan dan biasanya itu lagi kompak-kompaknya istilahnya. Mau disuruh apapun, mau medan seberat apapun itu pasti jalan di bulan pertama. Hajar aja ya itu di awal gitu ya. Ya, masuk bulan kedua udah mulai kelihatan sifat asli masing-masing. Saya sebagai koordinator juga misalkan ada konflik dengan satu orang, si A dengan si B itu harus bisa membedakan. Misalkan saya ngasih tahu si A itu harus dengan cara yang seperti ini, dengan si B nggak bisa nih cara si A saya terapkan ke si B,
Kenapa? Karena dia punya sifat yang berbeda dan penanganan yang berbeda gitu. Itu di bulan kedua. Nah, bulan ketiga ini kalau saya bilang masa-masa yang paling sulit itu di bulan ketiga. Kenapa? Karena posisi kita dan surveyor itu sudah dalam posisi yang sama-sama capek ya istilahnya. Masuk bulan ketiga tuh udah mulai tenaga ya sudah mulai terkuras habis di bulan ketiga. Jadi biasanya semua konflik biasanya numpuk tuh di bulan ketiga gitu, entah itu progresnya yang istilahnya masih kurang lah gitu, entah itu dari masing-masing personilnya yang sudah kelelahan semua gitu, yang rata-rata kelelahan, jadi udah bener-bener yang senggol bacok ini di bulan ketiga gitu. Bahaya ya. Ya, itu yang pengalaman saya sih ya maksudnya. Ini istilah waktu kuliah nih Pak Budi nih. Ini istilah waktu kuliah nih keluar lagi nih. Beneran, Bu Vita itu ya dulu ya. Bu Vita itu waktu saya kerja praktik itu satu tim sama saya. Jadi kita berapa orang saya lupa, 8 orang ya Bu Vita ya? Iya, 8 ya? Apa? Saya dengan Pak Oke, satu angkatan 2. Oh, 6 apa 8 ya? Lupa ya waktu itu ya. Ya 6 apa 8 lah ya. Kayak gitu ditambah lagi pembimbingnya semua dosen ya. Semua dosen di geodesi jadi pembimbing kita kan di waktu itu kan. Nah, saya ingat banget Bu Vita ini ngaduk untuk BM. Sama ngangkat-ngangkat cor-coran gitu ya. Nah, makanya nggak kaget lah. Dan satu lagi Bu Vita ini ini adalah suaminya ini dari geodesi juga. Satu angkatan sama saya. Ya Bu Fit ya. Geodesi mah biasanya nggak kemana-mana sih. Nggak kemana-mana ya. Kecuali saya. Saya kemana-mana loh. Saya satu tenas. Oke, balik lagi deh. Jadi intinya yang paling kemungkinan yang sulit itu adalah mengatur ya Bu Vita ya. Iya. Ya, ini share nih buat teman-teman yang ada di sini gitu ya. Bahwa artinya lapangan itu memang berat, tapi semua bisa diatasi dengan kesolidan gitu. Mungkin gitu ya Bu Vita ya, dengan solid ya. Ya, betul banget. Oke, sementara kita disimpan dulu nanti komentarnya Bu Vita ya. Pak Budi, yuk. Kita beralih nih, ada satu lagi nih, yang perempuan pertama kali yang kita cemplungin ke lapangan nih. Ada Disti sama Gia. Oh iya, benar. Sama Gianya nih, ada nih. Ini yang ukurnya dikejar-kejar sama dozer ya? Aduh, jangan dibahas lagi. Halo Gia, halo Disti. Hai, Assalamualaikum Bapak, Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, seperti biasa, kita share dulu. Aduh, ada running out of time. Aduh, mohon maaf. Ini saya close dulu, saya invite lagi ya. Siap. Ya, saya close dulu ya, maaf ya. Saya close dulu ya. Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ada Disti sama Gia. Sorry, keputus. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ini Gia, sekarang kegiatannya apa Gia? Di rumah aja, Pak. Sekarang Mas istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Nggak boleh ke lapangan dulu, apa gimana nih? Sambil nunggu-nunggu dulu aja, Pak. Nunggu-nunggu. Tuh Bu Vita tuh. Ada yang lagi nunggu tuh buat tenaga surveyor. Disti, kegiatannya apa sekarang? Aku baru selesai UAS, sekarang lagi nunggu jadwal sidang. Oh iya. Jadi Disti ini adalah seorang surveyor yang ikut pendidikan juga dulu 1 tahun, terus sempat ikut project. Nah, sekarang nerusin kuliah di teknik geodesi ya. Bener ya? Betul. Oke. Sebelumnya saya mau share dulu fotonya Gia sama Disti waktu di lapangan. Nanti tolong diceritain ya, itu
Ngapain? Ikutin Sebelumnya ke lakuanku. Gia dulu deh. Gia. Kela, nah elo pasirnya suruh Iya. kami. Sebelumnya mohon maaf untuk yang ini. Mohon di-mute dulu. Mute dulu, terima kasih. Saya share screen. Abis ini diputar cap. Oh. Share screen. Ini. Kelihatan nggak? Gia ya nih ya? Iya. Gue Gia di mana ini, Gi? Ini pas di Sintang, Pak. Waktu itu dapat PTSL di Sintang tahun 2017. Sintang ya? Sintang itu Kalbar ya? Di Sintang di Kalbar. Suka dukanya gimana, Gi, di sana, Gi? Suka dukanya jadi mengenal off-road gitu, Pak, kalau di sana. Off-road? Off-road. Di sana kan masih tanah merah, licin. Ya. Apalagi kan waktu itu akhir tahun, dari Agustus sampai Desember. Itu kan musim hujan. Dan pasti mobil tuh licin gitu. Pasti kayak gitu, nggak jalan lurus lah gitu, nggak jalan yang emang mulus. Pasti jalannya itu kena banjir lah, kena apa, pasti kayak gitu. Terus emang di sana itu lebih banyak ukur hutan, lebih banyak ukur bidangan daripada bidangan rumahnya. Pernah satu desa itu sempat ngukur 500-an bidang dan rumahnya itu cuma 30 lebih. Sisanya 500 bidang? Semua. 500 bidang, ya sama teman-teman satu tim. Ya. 500 bidang, tapi yang hanya rumahnya itu cuma 30 bidang, sisanya itu tanah semua. Tanah semua? Tanah lapang. Tanah maksudnya tanah kosong gitu ya? Gitu. Tanah kosong. Kayak gitu. Itu kalau tadi apa katanya Gia tadi off-road ya? Kalau off-road itu ajakin Pak Budi itu. Pak Budi itu pengalamannya canggih banget itu urusan off-road. Nah, ada foto kedua, Gi. Nah, ini apa sih ini yang diplastikin? Ini ngapain diplastikin itu, Gi? Itu tuh, soalnya itu tuh lagi sentring. Itu yang pas di Karang Sambung, Pak. Yang pas... Oh, geologi. Apa? Yang pas geologi. sama Pak Didi itu dulu. Ya. Yang di LIPI. Waktu itu kan sama Universitas Trisakti dulu. Ya, pertambangan Trisakti itu. Ya, lagi neliti pergeseran bukit kan. Ya. Nah, waktu itu tuh hujan pas sentring tuh. Terus takut lensanya kena embun. Ya. Jadi gimana ya, daripada basah ya udah kita tutupin aja gitu. Itu lagi sentring buat base-nya. Kita kan waktu di sana nge-GCP. Kayak gitu, nge-GCP di bukit di daerah Karang Sambung. Iya. Yang paling ini, pertanyaan saya seperti biasa, yang paling dukanya itu apa di sana? Diputusin pacar apa gimana gitu pas di sana? Yang paling dukanya itu waktu di Sintang sempat satu desa itu, beberapa desa itu nggak ada sinyal telepon sama sekali. Dan listrik pun cuman dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, dari situ nggak ada listrik sama sekali, nggak ada sinyal internet sama sekali. Jadi kalau mau menelpon ke orang tua itu harus jalan jauh gitu. Harus berapa kilo dulu pakai motor baru bisa. Dan itu tuh jalannya emang, ya namanya juga jalan di pedalaman, masih kayak gitu. Terus jadi, memang dukanya itu kan emang kita itu diam di sebuah desa yang non muslim, jadi nggak dengar azan sama sekali. Ya, itu jadi disorientasi waktu ya. Kalau kayak gitu ya. Kita terbiasa dengar azan, terus di sana nggak ada azan, jadi agak ini ya. Tapi ya itulah Indonesia.
Itulah Bhinneka Indonesia. Tunggal Ika. Ya, jadi Bhinneka Iya. Tunggal Ika. di mana kita ada apa istilahnya itu, di mana bumi dipijak, di situ Itu langit dijunjung. dijunjung ya. Oke. Ada foto lagi, satu lagi ini. Wah, fotonya dari belakang ini. Ini ada Sintang itu ya? Iya, itu udah jalan berapa puluh. Berapa puluh ya? Udah sorry, sampai sebentar. hektaran. Sebentar, Bu Vita, nanti saya minta apa namanya, komentar ya mengenai pengalaman teman-teman ini ya. Oke, lanjut Bu Gia. Oke. Ya, Gi, lanjut Gi. Ya itu tuh udah jalan sampai hektaran Pak, dan orang sana tuh kalau misalkan ditanya, Pak seberapa jauh lagi ini tanahnya? Deket kok, di situ cuma 100 meter aja. Tahu-tahu pas diukur sampai 2 hektar, 3 hektarnya. Orang sana tuh ya gitu-gitu. Cuman emang ya seru sih, jadi bisa mengenal gitu. Oh, Indonesia teh nggak cuman kayak di Bandung kan kita kayak gini aja gitu. Kalau keluar kan kita lebih tahu. Oh, Kalimantan tuh kayak gini. Ini tuh kayak gini. Nggak pernah kan? Memang benar-benar menyenangkan dan Halo Gia, where are you? Ya. Oh, masih ada. Ya Pak. Kira putus. Ya. Oke. Terima kasih sharingnya, Gia. Saya beralih ke Pak Budi. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya. Ya, silakan. Saya mah biasa aja bagian selain non teknis. Toucher. Pak Budi ini toucher. Kalau main volley toucher dia. Nah, ini mana ya? Disti. Halo, Dis. Where are you? Halo, Pak. Masuk. Disti, saya share ya fotonya ya. Boleh, Pak. Ya. Ini saya pura-puranya nggak tahu aja nih. Foto di mana nih? Pura-puranya saya nggak tahu aja. Nah, dia share screen. Ini dia. Ini lagi konser apa lagi? Wah. Saya pura-puranya nggak tahu juga nih alat apa nih ya. Saya pura-puranya nggak tahu nih. Iya tahu kan. Ini alat Bapak sendiri loh. Disponsori Pak Andi. Di-share dong. Kalau saya mau bilang perasaan kenal gitu. Kenal banget ya Pak. Aduh, nggak aneh lagi nih. Aduh, nggak kuat ini kacamatanya. Ini saya nggak kuat kacamatanya nih. Bisa ceritain dikit dong, Dis? Oh, boleh Pak. Jadi ini waktu itu kebetulan saya teramat cinta terhadap BKM ya Pak. Jadi waktu itu BKM meminta saya untuk membuatkan sebuah video tutorial untuk pembuatan peta bidang tanah, mulai dari pengukurannya sampai pengolahan datanya, untuk kemudian nanti dibuat video dan akan di-launching di program pemerintah yang ada di Kartu Prakerja itu. Jadi di sini Disti ditemani sama Nabila, kemudian sama tim BKM yang lain untuk membuatkan tutorial part per partnya, bagaimana cara mengambil data apa saja yang diambil, kemudian bagaimana cara pengolahannya hingga bisa menghasilkan suatu peta gitu. Nah, jadi ini akan dipakai. Ini pakai untuk tutorial itu ya? Betul. Wah, mantap nih. Coba kita lihat foto selanjutnya apa. Nah, ini apa ini? Ini kalau ini saya beneran nggak tahu nih. Ini alat Pak Andi juga waktu itu. Hah? Yang mana? Yang Astagfirullahaladzim. Ini Topcon ya? GTS iya, itu betul, ya? Ya saya. Di mana ini, Dis? Ini waktu itu ada project untuk 3 hari sih di Cileunyi, Pak. Keluar bidang tanah juga. Karena kebetulan ini mau dijadiin perumahan. Ini punya Pak D temen saya sih. Minta diukurin.
kita ngukur 4 orang di situ, deket-deket aja di Cileunyi, itu 2-3 hari gitu. Udah sih, kayak gitu aja. Terus kalau boleh tahu, boleh di-share juga dong hasilnya, datanya seperti apa? Kalah nggak datanya dengan yang dihasilkan oleh para pria-pria surveyor itu? Intinya kalau masalah teknis cara pekerjaan data yang diambil kan secara teorinya sudah ada, secara praktisnya mungkin ya kalau misalkan perempuan mungkin agak sedikit kalau terlalu panas pengen udahan gitu kerjanya, kalau laki-laki kan lebih kuat gitu, jadi lebih kuat lah kalau di lapangan. Cuma kalau perempuan sih di sini lebih ke, kan karena di sini juga saya bawa timnya itu 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kalau perempuan sih lebih ke detail konsepnya, ukurnya gimana-gimana, kalau laki-laki yang eksekusinya. Oh gitu. Berapa lama nih tadi, Bis? 3 hari sih, Pak. 3 hari ya? Ya, 3 hari aja. Mantap ini. Oke, sebelum saya beralih ke yang lain, Pak Budi, ada pertanyaan buat gengnya Disti ini, Disti sama Gia. Barangkali. Enggak lah, lanjut aja dulu. Oke, thank you sharingnya. Jadi intinya juga kembali di sini ya, bahwa wanita pun bisa melakukannya untuk dunia survei. Ya, benar ya. Next, itu saya tadi sempat dapat foto dari sebentar. Intan ini udah masuk belum ya? Intan, where are you? Neng Intan. Loh, menghilang, tadi udah masuk dia. Neng Intan. Keluar dulu dia kayaknya. Saya beralih dulu deh. Beralih ke 1, 2, 3. Ini dia. Nabila dengan Nadia. Salah lagi saya ngetiknya sini, Nanda. Nadi lagi sekarang. Aduh, bentar. Maklum. Nabila sama Nadia. Sebelumnya saya izin share ya. Iya, Pak. Saya izin share. Pertama, saya izin fotonya dulu yang saya share. Ini ada foto sama video. Mana dia? Saya share. Ini close dulu. Aduh, kok tutup? Salah. Ini nih, ada foto pertama nih. Ini siapa nih? Nadia apa Nabila ini? Nadia, Pak. Nadia. Nadia, Pak. Weh, Nadia ini ngapain nih Nadia? Kurusukan gitu. Dari harta karun Itu tuh, sih, iya, Pak. Apa, Pak? Dari harta karun tuh, Teh. Iya, Pak, harta karun. Harta karun. Boleh dong jelasin dikit, Nadia, ini kerjaan apa ini? Dan siapa ini oknumnya yang menyuruh kamu ke sana? Ya, kemarin. Oke, Pak. Kemarin kan sempat, alhamdulillah, dapat proyek dari bapak-bapak juga. Dapat di Padang ya, Pak, waktu itu. Nggak tahu saya, di mana itu ya? Bapak. Payakumbuh ya itu. Jadi Ya, ini proyek ini proyek ini adalah proyek perencanaan jalan tol nasional ya, jalan tol ya nasional lah ya. Jadi jalan tol itu mau dihubungkan antara lintas timur dengan lintas barat. Nah, ya. Lalu ini yang punya Nippon Kui, proyek Nippon Kui. Sambil saya jalanin ya ininya fotonya ya. Nah ini. Iya. Jadi mereka ini melakukan pengukuran untuk cek cross section ya, bukan cross section murni, tapi cek cross section. Jadi
dari pihak Nippon Kyo itu pengen tahu beberapa garis, kalau nggak salah dulu berapa ya? 120 apa berapa Pak Budi? Saya lupa. Apa 180? Lupa saya juga. Aduh, benar-benar kita ini ya, PDI, penurunan daya ingat ya. Ini diketawain ini kalau makin lihat nih besok pas di launching. Jadi ini dia Nippon Kyo itu mau tahu beberapa titik bentuk turunan dan tanjakannya di beberapa titik-titik itu. Karena apa? Karena di situ akan ada direncanakan tunnel bawah tanah gitu. Jadi takutnya berapa ya hubungannya pasti sama air ya. Jangan sampai nanti si tunnel itu begitu sudah jadi itu jadinya kerendam itu sih sebenarnya. Nah, ini pada saat itu saya tawarkan ini yang berangkat perempuan boleh nggak nih ke apa istilahnya kemarin istilahnya Pak Ruby itu bohir ya Pak Budi ya? Ya. Bohir ya. Perempuan boleh nggak? Wah pertamanya nanya dia, lu gimana ini kalau perempuan ini gini-gini karena memang jarang sekali gitu kan perempuan ikut di proyek yang sedemikian dahsyatnya medannya gitu. Tapi kita yakinkan mereka berangkat dan alhamdulillah itu waktu itu pada saat itu di hari beberapa hari itu mereka lihat data dan akhirnya oh ya benar nggak masalah. Gitu. Jadi pada saat itu mereka baru nyadari itu. Nah Nadia sama Nabila boleh dong di-share yang Nadia dulu ya Nadia. Yang menjadi dukanya ini apa? Ada nggak dukanya? Cerita Dukanya mah ada sih Pak. Kemarin ini pas ngukurnya di waktu itu pakai total station ya sama GNSS sama GPS iya. ya RTK ya. Iya. Iya. Oke. Ya lanjut. Jadi dukanya lebih ke dalam pengukurannya sih Pak. Dukanya teh lapangannya terjal ya Pak. Biasanya ngukur kan yang di permukaan yang landai. Terus tiba-tiba pas proyek dapat langsung ke permukaan yang terjal, kaget gitu. Langsung kaget. Langsung playing cam kan Pak waktu itu. Jadi kaget banget sih Pak. Sempat ngerasa down nggak pas melihat itu? Itu posisi yang itu dekat sama desa nggak itu? Enggak, yang ada beberapa yang dekat sama desa Pak. Yang lagi di-share ini dekat sama desa nggak? Oh, enggak, itu mah posisinya pas playing camp. Jauh Pak, jauh banget dari kota. Jadi desa terdekat kira-kira berapa kilo? Kurang lebih berapa ya? 3-4 kilo karena aksesnya juga susah sih Pak. Kalau jalan tuh kalau jalan 1 jam, terus naik mobil 1 jam baru sampai desa. Ya kalau hitungan jam sih Pak. Soalnya aksesnya juga susah. Kalau jalan kaki ini kan boleh Nabila boleh Nadia deh yang jawab ini kan harus nggak mungkin itu motor lewat sepeda aja ogah banget kali ya lewat situ ya itu maksud saya pertanyaan saya ke titik yang si alat berdiri ini ke akses kendaraan itu berapa jam? Waduh jauh ya Bill? Jauh Pak kalau itu dari titik ukur ke base camp flying camp-nya aja jalannya kita sejam. Terus dari base camp ke desa tuh jalan lagi sejam. Dari situ baru boleh masuk mobil atau motor. Dari desa itu juga kitanya naik mobil itu 3-4 jam. Oh gitu. Wah luar biasa sekali ya. Nabila ada cerita dukanya nih apa nih Nabila sama Nadia? Dukanya sih yang pertama dulu tuh Pak pas mau ikut ke kamar mandi dulu tuh tahunya pas di desa di sana yang deket ke hutannya nggak ada kamar mandi disuruh ke sungai itu yang pertama. Tapi ya. Yang kedua kan sehari itu bisa lewat sungai 7 kali jadi bolak-balik itu 14 sungai. Ya 7 sungai tapi bolak-balik gitu. Nah, sehari itu bisa dapat pacet sekali jalan tuh 5 pacet nempel di tubuh. Itu sih yang pas pertama kan geli banget, tapi alhamdulillah udah agak biasa sama pacet. Lama-lama jadi udah pacet lah, udah kayak lihat semut aja kali ya. Enggak juga. Oh, enggak, masih aja gitu ya. Oke. Ini kita lihat ya videonya ya. Kita lihat videonya ya.
Kita lihat videonya, mana dia nih videonya. Sebentar, saya share dulu. Pak Budi sebagai tenaga IT kayaknya harus bisa membuat sesuatu yang lebih dahsyat ini Pak Budi. Ya. Ah, kelihatan nggak? Ya. Masuk ya? Ada ya? Oh, ini masih para pria. Oh, Nat, punten katanya. Ini sorry kalau ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan ya. Mohon maaf ya. Ini real ini ya. Ini Nabila, Nadia, ini real sungainya emang segini lebarnya ini? Atau nggak ada akses lagi? Iya, Pak. Emang harus nyebrang Nggak sungai. ada, Pak. Iya. Waduh. Kalau saya dengan Pak Budi ketemu kayak gini, saya langsung bikin kopi di situ. Main air dulu. Ngeri ya airnya kayak bajigur. Ya, kayak bajigur, apalagi yang kurus mah takut ke bawah palid. Ini berarti areanya sungai yang di samping itu rawa-rawa kali ya? Karena ini kelihatannya kan habis nyebur, naik, nyebur lagi nih. Ya, betul Pak. Jadi terus gitu aja, naik nyebur, naik nyebur, naik nyebur. Woi. Nah, ini depannya tuh hampir seleher. Belakangnya deh. Iya, belakangnya hampir seleher. Waduh. Kapok nggak Bill sama Nadia? Enggak, Pak. Malah seru. Pengen Tapi lagi pernah ngalamin homesick nggak? Homesick pas akhir-akhir sih, Pak. Pas akhir-akhir homesick. Iya, malah pas akhir-akhir, Pak. Pas akhir-akhir. Ya biasa kan kalau surveyor itu ya, kalau di akhir-akhir jadi depan matanya itu udah pintu rumah biasanya. Makanya homesick. Saya cepetin ya, berhubung durasi. Iya. Sorry. Mana dia? Satu lagi, ada video satu lagi nih tadi. Udah ke-share belum? Dah. Nah, ini yang paling dalam, Pak. Di Oh, ini yang depannya. paling dalam. Ini berangkatnya dulu sama siapa? Sama Feby ya? Feby sama Fahmi. Ya. Fahmi. Fahmi. Feby, Fahmi sama Ada anak Cimot. satu, ada anak kita satu. Ya, AOK. Yang bawa kamera AOK. Oh, ini yang lagi di shoot-nya Oka. Ya. Saya cepetin deh ya. Ya. Ini tuh biasanya nggak sedalam ini, tapi malamnya hujan lebat jadi segini dalamnya. Luasannya mah dangkal gitu. Asalnya mah sepinggang lah, Pak. Ya. Kapok nggak sih kalian? Enggak sih, Pak. Enggak ya? sih. Pengen lagi ya? Boleh. Ya. Nanti insya Allah deh, mudah-mudahan kalau ada proyeknya lagi ya kita share. Amin. Wih, isinya air semua nih, mantap. Oke, share-nya saya close. Oke. Ada ini nggak cerita yang lucu banget? Cerita lucu deh selama di sana. Cerita lucu. Apa ya, Nad? Di tengah tawon. Boleh gak, Nad, diceritain, Nad? Oh, di Setengah Tawon. Iya, jadi kan Nad diceritain. Jadi Iya, kan Pak. dulu Pak, pas awal-awal pengukuran nih, Nadia tuh di Sengat Tawan di kepala 2 sampai lari-lari
sampai kerudung dibuka, dilemparin pokoknya. Tahap pertama itu loh. Kedua, Nadia tuh Pak sering banget dikejar hewan, dikejar kambing pernah ya Nad, terus dikejar anak sapi, dikejar anjing pernah. Nadia tuh dikejar hewan terus. Kenapa dia terus yang kena? Ya, Oke. Terima kasih sharingnya Nadia sama Nabila. Ini nggak kalah penting juga nih. Ada Safira. Mana Safiranya? Halo Safira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Safira, where are you now? Halo, Pak. Kedengeran, Pak? Ya, kedengeran. Lagi di mana kamu sekarang? Kamu mah lagi duluan, cerita dulu. Waduh, ini si Safira nih. Di Sumatera, Pak. Tepatnya di mana? Daerah mana? Di Dolok Sanggul. Kalau deket ke Danau Toba. Koordinatnya berapa? Zonanya berapa? Koordinatnya berapa? 47N. 47N. Koordinatnya? 47N. Berapa ya koordinat di sini? Apa nama 47 we? Ya. Oke, Safira, saya share ya fotonya ya. Izin, Pak. Oke, share. Mana share? DP 8. Akan Share. Ini dia. Ini ada foto pertama. Safira lagi pegang WP. Background-nya tanah berantakan. Terus ada itu pemanas aspal itu, pembakar aspal ini ya, Safira ya? Iya, kompresor, Pak. Kompresor. Oh iya, kompresor. Sorry. Balik. Airman, kompresor. Gedein gambarnya itu, Mandi, biar jelas. Ini. Udah jelas nggak? Nggak digedein. Nggak kelihatan. Ini sudah digedein. Explorer-nya aja yang kelihatan, salah. Oh, salah share ya saya? Salah share ya? Ya. Aduh, running out of time lagi. Mohon maaf. Maaf ya. Kita lanjutin setelah ini ya. Kita share lagi ya. Mohon maaf. Pak. Setiap saya masuk ke gini, kenapa itu teh? Halo, Assalamualaikum. Halo. Tadi sampai siapa tadi ya? Safira ya? Safira. Wah, Safira. Safira tadi itu ini. Saya share screen dulu. More. Share screen. Ini boleh diceritain, Safira? Apa, Pak? Kerjaan apa ini? Lagi noong apa itu? Itu lagi ini buat jembatan, Pak. Struktur jembatan, pelebaran jembatan. Lagi ngecek elevasi antara si abutmen 1 sama abutmen 2. Gaya sekarang bahasanya, Pandi. Iya, bahasanya udah abutment, expansion join gitu ya? Pak, kan dulu teh pas di Pamokolan kan teh ikutan, Pak. Jadi di dia, Pak. Ini ada foto lagi. Ini ya? Sama ya? Cuma ini pakai sama masih di sini. Masih pakai Total Station ya?
Oke, ini proyek berapa lama ini? Harusnya sih sampai jembatan selesai, di kontrak itu sampai selesai proyek, tapi kehitungnya lah agak lama, Pak. Oh gitu. Oh, hebat. Terus ada foto lagi. Wah, ini saya tahu ini. Ini Serang ini ya. Iya, Pak. Serang ini. Ini WP digital. Ini waktu itu harus kena berapa AKD? Lupa saya. Dulu teh 12 kan? 12 AKD ya? 12 AKD ya? Berat nggak? Selama ngalamin 10 project? gitu ya? Oh, 10 ya? Selama di lapangan berat nggak, Fir? Enggak sih, Pak, kalau berat mah. Tapi kalau capek-capek. Cuman kalau berat, enggak. Menurut Sapira mah yang bikin capek itu kalau lingkungan masyarakat, lingkungan proyeknya nggak nyaman, pasti bikinnya berat, Pak. Tapi kalau yang pada baik, gitu, pasti enjoy. Kayak di Serang kan enjoy banget. Waktu itu ada surveyor laki-laki nggak? Di sana ada surveyor laki-laki nggak sekarang? Dimana? Di sana, di Medan. Kan sama si Kevin, Pak. Oh ya, sama Kevin ya. Kalah nggak tuh hasil ngukur kamu sama Kevin? Ada barengan, Pak, Imah. Barengan? Ya. Satu area gitu? Ya. Oh, oke. Terus di sana menghadapi situasi di sana yang bersama para Kurawa, gimana? Di mana, Pak? Di Serang? Enggak, di Medan. Kalau Serang saya udah tahu lah. Kan saya sini pura-puranya saya nggak tahu. Kamu di Medan. Gimana? Medan, kondisi Medan. Kan kalau Sepiraman di sini di tempat yang tetap gitu, Pak. Jadi ngukurnya itu tempat yang nggak rubah-rubah. Jadi di situ aja ngukurnya jembatan aja. Iya. Oh, jalannya bagus. Jalannya alhamdulillah bagus gitu. Nggak apa sih? Nggak capek di jalan. Cuman setengah jam lah ada dari mes. Setengah jam ya? Oh, karena ini proyek konstruksi jalan. Jadi dari kebetulan konstruksi jalannya di konstruksi jalan yang sudah yang existing ya. Kemudian ini ada penambahan jembatan kayaknya ya. Kalau dilihat dari sini sih bentuknya. Ya. Kemungkinan ini di sini ini mau dibikin jembatan ya sini. Gitu ya, kira-kira ya. Iya. Ada cerita yang paling menggelikan atau mengerikan atau ada cerita waku-waku gitu? Kalau di sini mah ini Pak, pertama ke sini kaget. Cenah. Ada ya bisa naik kereta enggak? Hah, kereta? Coba apa bayangin bisa naik kereta enggak? Aku kan pikir kereta itu kereta stasiun. Ini mah motor Pak, di sini tuh kereta teh. Oh, Kan oke. Motor. Terus kalau bilangnya motor, itu teh mobil. Oh. Mobil. Oh, itu jadi pada saat itu yang ya apa namanya? Kamu nggak tahu kalau artinya kereta itu maksudnya adalah motor gitu ya. Motor atau mobil tadi? Kalau motor itu mobil. Kalau motor mobil, kalau kereta itu motor. Motor. Oke. Terus itu kamu di situ satu mes atau gimana? Satu mes tapi banyak kamar gitu, gini ruangan-ruangan. Gitu. Nggak masalah lah ya, masih bisa terpisah lah ya, privasinya masih oke lah ya. Iya. Oke. Ya itu tadi Pak Budi pengalaman teman-teman. Di sini masih ada siapa ini? Masih ada Safira, Risti Munigar, Gia, Hilma, Nadia, terus Bu Vita baru masuk lagi. Kita mau minta nih saran dari Bu Vita atau masukan dari Bu Vita. Kita tunggu ya, sabar ya. Siap Pak. Sabar. Atau Pak Budi dulu lah, komentar lah, jangan saya terus yang... Nanti aja lah saya komentarnya lah. Saya ini lagi barusuh. Oh, barusuh itu artinya adalah
Saryawan. Saryawan. Bu Vita, halo. Bu Fit? Iya. Bu Vita, Hadir. ini tadi kita udah share nih, teman-teman, para wanita, para surveyor malah kalau ini mah ya. Surveyor, surveyor, powerful girl. Nah, menurut Bu Vita, setuju nggak sih kalau saya itu menganggap bahwa perempuan itu memang nggak kalah gitu loh. Menurut Bu Vita, gimana Bu Vita? Ya, setuju banget lah ya. Kita sebagai kaum pria, maaf. Itu dari lubuk hati yang paling dalam itu. Itu dari lubuk hati yang paling dalam itu. Setelah lihat review yang lain-lain, saya pikir kaum wanita tuh nggak kalah menakutkan ya dari kaum pria gitu ya. Tidak kalah tangguh dengan kaum pria. Jadi saya pikir untuk pekerjaan surveyor itu sudah tidak lagi bahwa surveyor itu laki-laki gitu. Jadi sudah banyak perempuan-perempuan tangguh yang memang berkecimpung lah di bidang ini gitu. Itu mungkin Pak Andi kalau menurut saya. Dan perlu diingat juga bahwa pekerjaan di geomatics itu kan tidak cuma lapangan mungkin Bu ya. Nanti kapan-kapan kita share juga lebih dalam lagi mengenai remote sensing, foto udara, terus ya pengolahan terutama di processing data ya Bu Vita ya. Iya, betul. Ini kayaknya lebih seru kalau misalkan nanti Bu Vita ke Bandung, langsung kita tahan di Bandung, jangan keluar daerah dulu. Kita podcast live, atau kalau perlu live itu sama Bung Den Hermawan. Nah, Pandi. Ya, ini saya udah hampir 3 bulan lebih ini belum pulang. Wah, luar biasa. Jangan lu cerita, Fit. Pandi. Ya, siap. Ini nih, kan teman-teman kita yang tadi tuh sebenarnya lajang ya. Lajang kecuali Ibu Vita nih, masalahnya nih kita harus tahu juga teman-teman bahwa Bu Vita itu anak yang paling gede umur berapa, Bu? Galih. Nah, ingat saya si Galih. Saya ya anak yang paling gede kelas 3 SMP. Udah gede. Yang kecil itu kelas 3. Yang kecil saya lupa namanya. Siapa namanya yang kecil? Kikan. Dia masih berbicara bahasa Inggris? Iya, masih. Kadang maknya juga dianggap bodoh sama dia. Nggak ngerti saya. Kalau dia ngomong udah nggak ngerti dia. Kita ini kan gini ya, kalau istilahnya kalau perempuan lajang, oke ya, maksudnya ke lapangan sebagai surveyor, istilahnya nggak punya beban ya. Tapi kan sekarang ini kalau ada pepatah Sunda itu perempuan itu heureun ku lengkah ya. Ini triknya gimana biar di-share aja ke teman-teman gitu ya. Tidak hanya lajang kan sudah mempunyai anak yang sudah gede-gede kemudian jarang pulang. Pulangnya udah 3 bulan ya, sekarang udah 3 bulan ya. Nah itu di-share aja nih. Jadi istilahnya jangan menjadi suatu hambatan ya si profesi itu. Tidak terhalang bahwa kita itu wanita, istilahnya ibu itu wanita dan rekan-rekan yang wanita itu tidak usah khawatir. Ini triknya gimana nih? Istilahnya apa? Caranya gimana mengaturnya gitu. Cuman itu aja, Bu Rina. Ya. Oke. Mungkin saya berawal dari kesempatan bahwa saya waktu habis lulus itu nggak lama berkecimpung di dunia surveyor ini, jadi hanya mungkin sekitar 3 tahun. Habis itu saya nikah, saya punya anak, dan alhamdulillah dapat kesempatan lagi untuk terjun di dunia surveyor itu baru di tahun 2016 karena istilahnya ada kesempatan lagi lah. Dan kebetulan pada saat itu anak saya yang paling kecil itu umur sekitar 4 tahunan lah ya, 3-4 tahunan.
Jadi di situ juga saya tidak ingin kehilangan kesempatan. Akhirnya ngobrol sama suami, ngobrol sama ibu saya juga, karena kan kurang lebihnya pasti nanti izin dari suami itu harus nomor 1. Yang keduanya nanti kalau saya kerja yang ngurus juga kan pasti neneknya gitu. Jadi kebetulan ibu saya juga memang berkecimpung di bidang geodesi, jadi alhamdulillahnya dia bisa ngerti gitu untuk pekerjaan saya tuh seperti apa gitu. Nah cuman memang alhamdulillahnya lagi pada saat saya full turun di satu pekerjaan itu ya anak-anak saya udah ya istilahnya sudah tidak terlalu memberatkan ibu saya lah gitu untuk ngurus, ya udah agak gede-gede gitu. Jadi nggak dari kecil banget ya, alhamdulillah dua-duanya masih masa kecilnya itu masih kepegang lah gitu, baru setelah di atas 4 tahun 5 tahun baru saya lepas. Dan sebetulnya ini udah tahun ke-5 di mana saya kerja di lapangan itu ya waktunya itu pasti di atas 3 bulan lah ya, di atas 3 bulan minimal tuh 3 bulan. Dan baru kali ini saya sama nggak pulang itu lebih dari 3 bulan, memang baru kali ini gitu. Karena yang sudah itu walaupun misalkan jangka waktu di lapangannya itu maksimal 3 bulan, tapi 1 bulan tuh pasti saya pulang gitu, saya pulang. Jadi kalau di rata-rata kadang-kadang dengan pekerjaan suami yang kurang lebih sama, itu kadang-kadang saya sama suami itu di pertengahan tahun sampai akhir tahun itu nggak ketemu kadang-kadang kayak sama suami gitu. Jadi ya, jadi saya percaya, tapi saya percaya sama Pak Denden, saya percaya. Dia pasti tabah dia. Enggak, maksudnya jadi kan ritme waktu pulangnya itu nggak bisa sama gitu, nggak bisa sama karena memang ya itulah. Beliau juga punya kesibukannya gitu ya. Ya betul. Nah terus anak-anak saya juga di tahun pertama saya berangkat itu waktu itu nggak jauh-jauh juga sih sebetulnya, di Cirebon saya bisa pulang seminggu sekali waktu itu. Tapi ya karena mungkin itu awal-awal saya jalanin lagi pekerjaan ini gitu, itu yang menurut saya yang paling berat, karena biasanya sehari-hari sama anak-anak tiba-tiba harus yang jauh dan baru bisa pulang seminggu sekali gitu. Nah di situ berjalan sampai akhirnya anak saya yang paling gede itu di tahun kedua mulai mempertanyakan gitu, ini Bunda tuh kerjaannya apa sih gitu, kok kayak begini gitu. Sementara bingung ya. Itu kan masalah ya di kita ya, di geodesi ya. Tanya apa gitu kan. Kalau yang lain kan kelihatan modalnya itu ya, jembatan, jadi rumah gitu ya. Ini geodesi apa? Paling gampang ya itulah bikin peta. Intinya memang saya juga cuma bisa jawab ya pokoknya bikin peta. Bahkan peta udah ada dari atlas, terus ngapain dibikin lagi? Itu kan jadi melebar gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sih kalau anak saya yang paling gede masih bisa saya, karena udah bisa diajak ngobrol, jadi saya jelasin pekerjaannya seperti apa, kenapa ritmenya seperti itu. Dia waktu itu pada saat itu sudah bisa mengerti lah gitu kondisinya. Oh oke, seperti itu. Karena kan yang sudah baru ke lapangan itu kan pasti biasanya di pertengahan sampai ke akhir tahun. Nah dari awal tahun sampai ke pertengahan tuh saya masih istilahnya bisa di rumah lah gitu, masih full time. Jadi saya sih jelasinnya ke anak-anak gitu. Jadi saya ke lapangan juga kan kalau dilihat range-nya dari 1 tahun itu nggak lebih dari 3 bulan. Dia baru kali inilah gitu, bener-bener di atas 3 bulan nggak pulang gitu. Jadi sangat berat sekali, apalagi untuk seorang ibu. Kalau bapak sih mungkin udah biasa. Jadi ritme, apalagi saya harus mikirin di rumah juga kan, walaupun saya di luar, tetap urusan rumah apapun itu kan tetap di tanggung jawab saya gitu, walaupun ibu saya yang di sana. Ya Bu ya. Ya, fitrahnya seorang wanita saya segala macam ya. Jadi ya ritmenya naik turun lah gitu. Jadi ritmenya naik turun. Jadi ada kalanya saya juga lagi down juga gitu ya. Jadi segala macam inilah gitu.
bisa terjadi gitu. Jadi kadang-kadang anak saya juga, apalagi kalau yang gede udah mulai ngerti, kalau yang kecil kadang-kadang sekarang dengan teknologi video call di awal-awal dia masih mau gitu di di video call. Sekarang tuh dia udah yang bukan malas sebetulnya, cuman dia karena saking rindu emaknya mungkin jadi dia kadang-kadang udah nggak mau gitu. Beberapa waktu dia udah nggak mau, enggak, aku mah pengennya bundanya di rumah ketemu langsung aja ya gitu ya. gitu. Oke. Ya, gitu. Ya. Aduh, terima kasih Bu Vita, teman-teman semua. Kapan-kapan ya, nanti kalau ke Bandung kabarin ya. Kita podcast langsung. Tetap muka langsung kayaknya lebih seru, lebih banyak, lebih bebas gitu apa yang mau dibahas gitu ya. Tapi intinya podcast sekarang ini, konten sekarang ini pengen intinya saya sama Pak Budi tuh pengen ngeliatin gitu bahwa perempuan tuh nggak kalah untuk menghasilkan data yang diperlukan di bidang geomatics gitu ya, di geodesi atau di survei gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Pak Budi ada tambahan? Ada pertanyaan? Tapi pertanyaannya harus singkat. Potong lagi nanti. Nanti potong lagi. Ya maklum lah, walaupun amatiran tapi paling enggak mudah-mudahan kontennya bermanfaat lah. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut join di pertemuan dadakan ini, reuni dadakan lah ya gitu. Sayanya reuni, kalian juga reuni gitu kan. Ya. Makasih banyak, semoga apa yang udah kita bicarakan ini bisa berguna buat semuanya ya. Terima kasih semuanya, Bu Vita, terima kasih, titip salam buat Pak Denden, titip salam buat Ibu juga. Ya, titip salam juga buat Galih sama Kikan, semoga sukses juga buat teman-teman semua. Juga semoga sukses. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.